Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada temuan kali ini kita akan melanjutkan topik yang sedang kita bincangkan bersama, itu seputar tafsir tematik ayat-ayat tentang akidah. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini bukan eh, teologi ataupun kalam, akan tetapi kajian tafsir ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan tema-tema teologi ataupun tema-tema ilmu kalam. Ini bukan pembahasan ilmu kalam, tetapi tafsir tematik ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui fitrah. Fitrah baik kita maknai dengan kecenderungan ataupun pengetahuan. Kecenderungan berupa eh, di mana sepanjang sejarah kita kenal bahwa eh, umat-umat ataupun setiap golongan manusia selalu menyembah sesuatu, baik itu Allah Subhanahu wa taala ataupun yang lainnya, selalu beragama ya, kecenderungannya. Ataupun bermakna pengetahuan yang fitri berupa misalnya melalui jalan syuhudi ataupun pengenalan melalui qalb hati maupun fitrah dengan pengertian bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu yang mudah, gampang, mudah dimengerti, mudah dipahami, sehingga tidak mungkin untuk diragukan. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, afillahi syakkun. Apakah mungkin Allah itu diragukan? Berangkat pada kajian berikutnya, ataupun yang ke pada video yang keempat ini, kita akan mencoba jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui eh, jalur argumentasi ya. Ini yang kedua. Sebelumnya adalah melalui jalur fitrah, ini melalui jalur argumentasi. Argumentasi yang digunakan pada kajian kali ini adalah dalil kebutuhan ya, atau yang disebut dengan faqr, hajah, ihtiyaj, ataupun dalil kemungkinan yaitu mungkinul wujud dengan wajibul wujud. Jadi menggunakan dua kacamata ini, menggunakan dua term ini, yaitu kebutuhan berupa faqr hajah ataupun ihtiyaj, ataupun menggunakan imkan atau mungkinul wujud yang disandingkan dengan wajibul wujud. Kalau di sana tadi faqr dengan gina, ah, maka kita coba membuktikan keberadaan pencipta, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Apapun namanya, yang jelas bahwa eh, Tuhan itu harus ada, pencipta itu harus ada. Jadi bukan alam ini tidak tercipta dengan sendirinya, ada begitu saja tanpa Tuhan ya. Nah, baik, sebagai pengantar kita akan coba dulu melihat bahwa hubungan subjek dan predikat sebuah proposisi. Di dalam proposisi kita tuh ada subjek, ada yang disebut dengan predikat. Nah, hubungan antara subjek dan predikat ini bisa kita eh, kelompokkan kepada tiga bagian besar. Yang pertama, yang tentu saja ini tidak ada bagian keempatnya ya. Ini adalah pembagian yang sudah eh, paten ya. Tidak mungkin ada lagi pembagian yang lain. Jadi pembagian atau hubungan antara subjek dan predikat sebuah prosesi itu
bisa dikelompokkan kepada tiga pembagian yang kita sebutkan ini. Yang pertama adalah imtina, yaitu tidak mungkin ya hubungan antara subjek dan predikat itu tidak mungkin terjadi, tidak mustahil terjadi. Mustahil benar ya. Contohnya apa? 3 lebih besar dari 4. Jadi 3 lebih besar dari 4 itu tidak mungkin. Ini pasti salah, tidak mungkin terjadi. Jadi hubungannya itu adalah hubungan imtina, yaitu tidak mungkin terjadi hubungan ataupun tidak benar bahwa 3 lebih besar dari 4. Ini mustahil. Hubungan yang kedua adalah hubungan yang disebut dengan wujub darurat atau pasti, kemestian antara subjek dan predikat. 2,5 dari 4. Jadi 2,5 dari 4 itu adalah suatu kemestian. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini adalah apa? Hubungan antara subjek dan predikat ini adalah hubungan kemestian. Sebalik ataupun lawan dari apa yang disebut pada bagian pertama yaitu imtina. Tidak mungkin terjadi, tidak boleh terjadi, mustahil terjadi. Kalau yang kedua ini wajib terjadi. Yang kedua adalah imkan. Kalau tadi imtina, kemudian ada wujub, kemudian ada imkan, kemungkinan. Kemungkinan ini apa? Yaitu bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Bisa saja ada hubungan benar antara subjek dan predikat, bisa saja salah, tidak terjadi antara tidak ada hubungan antara subjek dan predikatnya. Contohnya apa? Pesawat ada di atas kepala taki. Jadi pesawat ada di atas kepala taki itu bisa saja benar ada memang eh, pesawat di atas kepala taki dan bisa saja tidak terjadi. Jadi dari sisi terjadi ataupun tidak terjadinya itu sama-sama saja. Tidak ada kemestian. Jadi mesti ada, mesti tidak ada. Ini tidak ada ya. Jadi tidak ada kemestian baik dari sisi adanya ataupun dari sisi tidak adanya. Ini kalau kita tinjau sebuah prosesi hubungan antara subjek dan predikatnya. Maka ada tiga kemungkinan. Ada imtina, ada darurah atau wujub atau kemestian, ada kemungkinan. Baik, berangkat dari hubungan antara predikat dan antara subjek dan predikat ini dalam sebuah proposisi, kita akan melihat pembagian wujud dalam kajian filsafat. Nah, ini sebagai sebagai pengantar ya untuk kemudian kita lihat nanti ayat-ayat yang membahas tentang eh, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang menggunakan dalil imkan, dalil faqr, hajah ataupun ihtiyaj. Eh, Pembagian wujud dalam kajian filsafat atau ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Walaupun tadi kita sudah sebutkan di atas bahwa hubungan antara subjek dan predikat dalam sebuah prosesi ini bisa kita bayangkan dalam tiga bentuk. Namun di alam nyata, di alam faktual, bahwa yang ada itu hanya dua. Kenapa? Karena imtina itu berarti tidak ada kan? Wajib tidak ada. Nah, wajib tidak ada ini ya tidak ada kan? Yang tidak ada berarti tidak menjadi pembahasan. Jadi yang ada itu hanya dua. Nah, yaitu wajibul wujud atau yang disebut dengan tadi di sana wujub ya. Wujub atau darurah dan yang kedua adalah mungkin al-wujud. Nah, jadi apa wajibul wujud? Wajibul wujud adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan wujud lain. Jadi wajibul wujud yaitu keberadaannya itu adalah dengan sendirinya. Dia memang ada begitu saja tanpa diciptakan, tanpa butuh terhadap wujud lain, wujud mandiri. Dengan sendirinya wujud tersebut akan azali dan kekal. Jadi karena dia wujud mandiri, maka keberadaannya itu akan kekal dan azali. Azali berarti tidak ada permulaan dan abadi berarti tidak ada akhir.
Jadi wujud yang wajibul wujud ini yang ada dengan sendirinya, yang keberadaannya adalah dari dirinya sendiri, maka dia akan dengan sendirinya wujudnya adalah wujud yang azali dan abadi. Kenapa? Karena punahnya suatu hal merupakan tanda bahwa keberadaannya tidak berasal dari dirinya sendiri. Karena ketika dia punah, nah itu menunjuk ataupun tidak ada suatu saat, ini menunjukkan bahwa keberadaannya tidak berasal dari dirinya sendiri. Dan untuk dapat eksis diperlukan wujud lain yang menjadi sebab atau syarat terwujudnya dan lenyap seiring dengan ketidakhadirannya. Jadi ketika dia lenyap, ketika dia tidak ada, ini sudah menunjukkan bahwa dia membutuhkan yang lain. Nah, dan kebutuhan terhadap yang lain ini menunjukkan bahwa dia bukan wajibul wujud. Jadi kelaziman dari wajibul wujud itu adalah bahwa dia mesti azali dan mesti abadi. Kenapa? Kalau tidak begitu, berarti dia bukan wajibul wujud. Karena wajibul wujud itu adalah keberadaan itu sendiri. Ketika dia tidak ada, berarti dia butuh yang lain untuk mengada. Nah, sedangkan dalam pahaman kita, dalam eh, bayangan kita yang pertama, dia adalah wajibul wujud. Wajib ada. Tidak boleh tidak ada, ya. Nah, ini adalah wajibul wujud. Sedangkan mungkinul wujud, ini adalah keberadaan yang mungkin, adalah wujud yang tidak ada dengan sendirinya. Realisasinya bergantung pada wujud lain. Jadi mungkinul wujud adalah di mana keberadaannya itu tidak dengan sendirinya. Dia tidak bisa eksis dengan sendirinya. Dia eksis dengan pemberian dari yang lain. Disebabkan oleh wujud lain. Nah, inilah yang disebut dengan mungkinul wujud. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Nah, ketika dia mengada ataupun eksis, dia harus disebabkan ataupun dibantu oleh wujud yang lain, yang kemudian menjadi penyebab keberadaan wujud mungkin ini. Nah, inilah secara umum ya. Jadi kita lihat bahwa yang ada itu bisa ada dengan sendirinya, bisa ada dengan bantuan yang lain. Baik, ini kita sudah bagi keberadaan secara umum ya. Namun kemudian pertanyaan yang timbul adalah kita sudah ketetapkan bahwa yang ada itu kalau tidak mungkinul wujud, dia adalah wajibul wujud. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bahwa yang ada di luar ini bisa kita bayangkan saja ya, bisa kita apa namanya, kita eh, lihat secara umum kemungkinan yang ada bahwa yang di luar ini apa ini? Wajibul wujud kah atau mungkinul wujud? Nah, secara umum bisa kita bayangkan bahwa semuanya wajibul wujud. Ini adalah pernyataan pertama tentunya bahwa yang ada di luar ini semuanya adalah wajibul wujud. Tidak ada yang mungkinul wujud. Semuanya adalah ada yang ada dengan sendirinya, bukan ada yang dibantu oleh yang lain. Ini yang pertama ya. Ini adalah eh, asumsi pertama. Asumsi kedua adalah semua mungkinul wujud. Yang di luar ini semuanya adalah mungkinul wujud. Tidak ada yang wajibul wujud. Semuanya adalah wujud mungkin, yaitu wujud yang bergantung, wujud yang eh, fakir ya, yang butuh kepada yang lain untuk mengada. Ini adalah asumsi kedua. Dan asumsi ketiga adalah sebagian wajibul wujud dan sebagian lainnya adalah mungkinul wujud. Berarti yang ketiga ini bayangan ataupun asumsi yang ketiga bahwa di alam keberadaan ini ada dua bentuk keberadaan. Ada yang dengan sendirinya dan ada yang dibantu ataupun keberadaan yang diberikan oleh ada yang lainnya. Ini adalah asumsi kita setelah melihat bahwa ada yang disebut wajibul wujud, ada yang disebut mungkinul wujud. Nah, itu ada secara umum. Nah, sekarang pertanyaannya ada yang di luar ini, ada yang mana ini? Nah, seluruh keberadaan ini ada yang mana? Nah, bisa kita asumsikan bahwa semuanya adalah wajibul wujud, atau kita asumsikan bahwa semua adalah mungkinul wujud, atau sebahagiannya adalah mungkinul wujud, dan sebagian yang lain adalah eh,
wajibul wujud. Kita sekarang sedang ingin melihat bahwa di alam ini harus ada wajibul wujud. Kita ingin membuktikan ya bahwa Tuhan itu ada kan? Tuhan itu harus ada. Bagaimana argumentasi kita atau jalan kita untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu mesti ada. Tak boleh tidak ada. Nah, makanya kita tadi mulai dari pembagian-pembagian yang kita sebutkan di atas. Baik, ini adalah asumsi tentunya bahwa semua wajibul wujud, semua mungkin wujud, sebagian wajibul wujud, dan sebagian lainnya mungkin wujud. Poin yang pertama dan yang ketiga dengan sendirinya membuktikan adanya wajibul wujud. Baik kita yakini poin yang pertama yang menyebutkan bahwa semuanya adalah wajibul wujud, atau poin ketiga yang mengatakan bahwa sebagian wajibul wujud, sebagian mungkinul wujud, ini akan membuktikan dengan sendirinya adanya wajibul wujud. Jadi baik poin yang pertama yang kita pilih ataupun poin yang ketiga yang kita pilih, asumsi pertama atau asumsi ketiga ini akan berakhir pada adanya wajibul wujud, yang berarti adanya Tuhan ya. Oleh karena itu untuk membuktikan hal tersebut perlu argumentasi pembatalan poin kedua. Nah, kita kan ingin membuktikan bahwa poin eh, ingin membuktikan bahwa wajibul wujud itu ada. Bahwa wajibul wujud itu ada, yang kita sebut dengan Tuhan, yang kita sebut dengan Allah itu ada ya. Nah, untuk membuktikannya tentu poin kedua harus kita batalkan karena baik pilihannya poin pertama ataupun poin ketiga itu sama-sama mengatakan bahwa ada wajibul wujud kan. Nah, itu sampai di situ saja, nanti wajibul wujud itu seperti apa, satu atau dua atau tiga, itu nanti di pembahasan lainnya, itu kajian tauhid ya, bahwa wajibul wujud itu adalah satu bukan dua. Tapi di dalam ini, dalam kajian kita saat ini, yang ingin kita buktikan hanyalah wajibul wujud mesti ada. Tuhan mesti ada, pencipta mesti ada, pencipta yang tidak butuh yang lain ya. Pencipta yang eh, ada dengan sendirinya itu ada. Nah, untuk membuktikan apa poin pertama ataupun poin ketiga itu, kita perlu membatalkan argumentasi poin yang kedua ya. Jadi kita harus batalkan ini asumsi yang kedua. Keberadaan yang mungkin memerlukan suatu sebab dan rangkaian tanpa ujung sebab-sebab adalah mustahil. Jadi keberadaan yang mungkin yaitu sama antara ada dan tidak adanya. Dia bisa ada, bisa tidak ada. Nah, itu butuh sebab. Karena dia mungkin kan. Ya, untuk keluar dari kemungkinan ini bisa ada, bisa tidak ini, dia butuh sebab yang lain. Tidak bisa ada dengan sendirinya. Dan rangkaian tanpa ujung sebab-sebab adalah mustahil. Jadi kalau kita katakan bahwa yang mungkin ini diadakan oleh mungkin yang lainnya, mungkin yang lainnya diciptakan oleh mungkin yang lainnya, mungkin yang berikutnya diciptakan oleh mungkin yang berikutnya. Ini kalau semua rentetan ini adalah hal yang mungkin, bukan sesuatu yang wajib wujud, ini tidak akan pernah terjadi. Seperti ada lomba lari misalnya, si A mengatakan saya lari kalau si B lari. Si B mengatakan saya lari kalau si C lari. Si C mengatakan saya akan lari kalau si D lari. Si D mengatakan saya akan lari kalau si E lari. Nah, begitu selanjutnya. Kalau rentetan kemungkinan ini tidak diakhiri dengan sesuatu yang pasti, maka ini tidak akan pernah terjadi. Lomba lari kita tadi tidak akan pernah terjadi. Jadi, eh, sebab ini harus diakhiri pada titik yang wajib, sesuatu yang pasti. Tidak boleh berakhir pada titik yang tetap mungkin. Karena kalau pada kemungkinan juga, maka akhirnya juga akan kemungkinan. Tidak akan pernah menjadi keberadaan, keadaannya, nah, ataupun eksistensi. Nah, semuanya akan tetap pada tahap mungkin. Tidak akan pernah berakhir ini kemungkinan. Ah, jadi rantai sebab pasti mengarah pada suatu entitas yang bukan mungkinul wujud atau sesuatu yang butuh illat. Artinya itu harus wajibul wujud. Jadi semua ini ataupun keberadaan mungkin mungkin ini harus
Ketika dia ingin eksis, ketika dia ingin ada, maka dia harus berujung pada wajibul wujud. Yang wujudnya adalah dari dirinya sendiri. Dia tidak butuh lagi wujud yang lain, mungkin yang lain, ataupun ilat yang lain. Ketika ini sudah berakhir pada satu titik, maka ini berhak untuk mengadakan mungkin-mungkin yang lainnya. Selama wajibul wujud ini tidak ada, sesuatu yang tidak bergantung pada yang lain ini tidak ada, maka mungkinul wujud ini tidak akan pernah ada. Karena dia akan bergantung terus ke A ke B ke C ke D. Begitulah selanjutnya. Kalau semuanya masih tetap wujud yang bergantung. Nah, dia harus sampai pada titik di mana wujud tadi adalah wujud yang mandiri. Sehingga dia tidak menyandarkan dirinya lagi kepada pihak lain. Nah, keberadaan ini, wujud yang seperti ini harus ada. Kalau tidak, maka keberadaan tidak akan pernah ada. Baik, itu adalah argumentasi yang dibangun di dalam apa? Di dalam ilmu kalam ataupun teologi. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah argumentasi yang seperti ini ditemukan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal bahwa tema kita sebenarnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Walaupun kita dalam pembahasan ini tentu eh, mengikuti format yang digunakan di dalam kajian teologi, ya makanya kita mulai pengkajian Tuhan misalnya, kemudian tema-temanya itu juga adalah tema-tema yang diangkat dari eh, eh, ilmu kalam ataupun teologi. Namun argumentasi ataupun sumber yang kita gunakan untuk menganalisa kajian ini adalah Al-Quran yang dalam bentuk tafsir tentunya. Baik, kita akan mencoba melihat ya, ada beberapa ayat yang kemudian ternyata juga memberikan ulasan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala melalui kajian eh, ataupun argumentasi kebutuhan ya, kebutuhan dan kekayaan. Dalam artian butuhnya makhluk dan kayanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat ada ayat yang berbunyi di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara ilallah, kalian adalah fakir ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Di dalam kajian ini kita di sini saya akan eh, bawakan apa yang tertera di dalam kitab Tafsir Al-Amthal fi Tafsiri Kitabil Munazzal, Tafsiril Kitabil Munazzal ya, jilid 14 halaman 55, bahwa beliau ini menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan burhan al-imkan wal wujub atau al-faqru wal ghina ya. Ayat ini memuat tentang argumentasi wujud mungkin dan wujud wajib ataupun wajibul wujud dan mungkinul wujud atau yang disebut juga dengan al-faqru wal ghina, fakir dan kefakiran dan kekayaan ataupun ketidakbutuhan ya, kekayaan. Eee, di dalam ayat ini memang secara langsung kita tidak melihat bahwa ada istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu kalam ataupun teologi ya, tidak ada menggunakan mungkinul wujud, tidak menggunakan wajibul wujud, eee, atau wujud wajib ataupun wujud mungkin, tidak ada dalam dalam ayat ini. Tapi dalam ayat ini menggunakan eee, kata faqr atau fuqara yang digunakan untuk makhluk, kemudian kata ghina yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja faqr ini akhirnya adalah mungkinul wujud itu juga ya.
mulazamah ataupun kemestian dari kefakiran itu adalah mungkinul wujud itu sendiri. Sama dengan al-ghina ini kelazimannya adalah wajibul wujud. Jadi ketika sesuatu adalah memiliki kebutuhan itu sama dengan mungkin. Sedangkan gina tidak adanya kebutuhan itu sama dengan wajibul wujud. Jadi walaupun ayat Al-Quran ini tidak menggunakan eh, term-term ataupun ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh eh, para pengkaji ilmu kalam ataupun teolog, tetapi dia menggunakan istilah yang lain yang tujuannya adalah sama. Baik kita lihat di sini ya, kita akan baca apa? Syarh Burhanil Imkan wal Wujub Al-Faqr wal Ghina. Di sini penjelasan tentang argumentasi imkan dan wujub, mungkin dan wajib ya, ataupun fakr dan gina. Inna jami'al mawjudat allati naraha, kata beliau di dalam kitab Al-Amthalnya ini, sesungguhnya seluruh keberadaan yang kita lihat ini, yang kita saksikan ini, fi hadzal alam, di alam ini, kanat kulluha dzata yaumin adaman. Pernah suatu saat di mana mereka ini tidak ada. Ini suatu saat ini juga masih bahasa yang tidak bisa digunakan, apa namanya ya, pilihan kata yang seharusnya tidak ada, tetapi ya bagaimana lagi, ini adalah kemiskinan kosakata untuk mengungkapkan itu ya, karena masa itu sendiri, waktu itu sendiri adalah data yaumin itu sendiri adalah makhluk juga ya, tidak ada. Jadi alam ini pernah suatu saat di mana ini tidak ada. Tsummak tasat bilibasil wujud. Kemudian dia memakaikan pakaian keberadaan. Nah, ini bahasa kiasan ya, bahasa majaz ya. Kemudian ada. Jadi alam ini ada masanya di mana dia tidak ada, kemudian ada. Au bita'birin ada, ataupun dengan ungkapan yang lebih teliti, yang lebih tajam, kana yaumun lam takun syai'an fih. Ada masa di mana tidak ada sesuatu apapun. Thumma sarat wujudan. Kemudian dia menjadi ada. Wahada bihaddi dhatihi dalilun ala annaha ma'lulah fi wujudiha li wujudin akhar. Ini pada dasarnya menjadi argumentasi. Berupa argumentasi bahwa dia adalah ma'lul fi wujudiha li wujudin akhar. Dia adalah diciptakan ma'lul karena keberadaan wujud yang lain. Walaisa laha wujudun min dzatiha. Keberadaannya bukan dari dirinya sendiri. Karena pernah tidak ada kemudian mengada, nah ini adalah bukti bahwa keberadaannya itu bukan keberadaan dari diri sendiri. Kenapa? Karena kalau ataupun jika keberadaannya adalah dari dirinya sendiri, dia mesti azali dan abadi. Seperti yang kita sebutkan di atas. Melazimkan bahwa wajibul wujud itu pasti abadi dan azali. Kenapa? Kalau tidak abadi dan azali, maka itu bukan wajibul wujud. Karena dia nanti butuh untuk mengada, dia butuh yang lain. Baik di awal ataupun di akhirnya. Nah, ada misalnya dari awal, tapi kemudian tidak ada. Nah, untuk kemudian mengada lagi, dia butuh lagi kan? Atau kenapa dia harus tidak ada? Ah, inilah pertanyaan. Dan makanya dikatakan bahwa wahada bihaddi dzatihi dalilun ala annaha ma'lulah fi wujudiha li wujudin akhar. Karena adanya wujud yang lain. Walaysa laha wujudun min dzatiha. Dan dia tidak memiliki wujud dari dirinya sendiri. Wa na'lam, dan kita ketahui, kata beliau, bi anna ayya wujudin ma'lulun murtabitun wa qa'imun bi'illatihi wa kulluhu ihtiyaj. Nah, kita ketahui bahwa setiap wujud ma'lul itu apa? Murtabit. Itu berhubungan. Wa qa'imun bi'illatih. Ada dengan sebab illatnya. Wa kulluhu ihtiyaj. Ini adalah semuanya kebutuhan. Jadi eh, wujud maklul ataupun yang diadakan oleh yang lain itu adalah
berhubungan langsung ataupun dia itu ada dengan sebab ilatnya. Dan semua dari apa wujud ma'lul ini adalah ihtiyaj, kebutuhan, kefakiran. Kenapa? Karena dia tidak punya apa-apa. Dia punya dari yang lain. Makanya wujudnya itu adalah wujud ihtiyaj, kebutuhan mutlak ataupun mungkin mutlak. Wa idza kanat tilkal illah aidan ma'lulah li'illatin ukhra fa innaha bidawriha satakunu muhtajah. Dan apabila illat tadi yang mengadakan yang apa ma'lul tadi juga merupakan ma'lul, merupakan bagi illat yang lain juga, maka pada gilirannya dia juga akan butuh juga. Nah, kalau yang pertama ini butuh, diciptakan oleh yang butuh, nah ini juga butuh juga berarti kan? Nah, pada dasarnya dia juga akan butuh juga. Walau tasallala hadzal amru ila ma la nihayah, dan jika ini bersambung, rentetan ini berlanjut sampai pada yang tidak ada batasnya, fasaufa takunul hasil majmu'ah minal mawjudah al-muhtajah al-faqirah. Maka akhirnya ini akan menjadi kumpulan keberadaan yang butuh lagi fakir. Jadi kalau misalnya semuanya yang butuh ini menciptakan diadakan oleh yang butuh. Yang butuh ini diciptakan oleh yang membutuhkan juga. Yang membutuhkan ini diciptakan juga oleh yang membutuhkan berikutnya. Nah, ini kalau kita teruskan dan lanjutkan, ini akan berakhir pada kumpulan semuanya yang sama-sama yang butuh. Tidak tidak ada akhir dari rentetan ini. Dia hanya akan semuanya adalah kebutuhan itu sendiri. Wabadihi anna majmu'ataha kahadihi layyakuna laha wujudun abada. Kita ini sudah nyata, jelas bahwa kumpulan yang seperti ini tidak akan pernah ada, tidak akan pernah eksis. Semuanya hanya akan ada pada tahap ketidakadaan. Kenapa? Karena semuanya adalah yang butuh. Nah, yang butuh bagaimana mungkin mengada ya? Sementara dia juga butuh adanya itu kepada yang lain. Nah, kita ingin bahwa ya apa sesuatu tadi ada sementara dia masih butuh. Ah, bagaimana mungkin dia mengadakan ya? Lianna muntahal ihtiyaj ihtiyaj karena akhir dari sebuah kebutuhan ya tetap kebutuhan. Nah, jadi selama dia masih tetap butuh wujud yang membutuhkan yang lain maka akhirnya akan tetap pada sebuah kebutuhan. Wa muntahal faqr wa muntahal faqr faqr. Ujung dari rentetan kefakiran tadi akhirnya akan tetap fakir juga. Ujung-ujungnya dia yang butuh juga kan. Wa ma la nihayata lahu minal asfar la yumkin ayahsula minhu ayyu adad. Nol itu kalau kita eh, tambahkan, 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 kita kumpulkan nol nol sejumlah apapun itu akhirnya akan tetap nol, tidak ada. Dan tidak akan pernah menghasilkan angka, bilangan. Tidak akan pernah melahirkan bilangan. Jadi selama dia masih nol, yang artinya mungkin fakir, butuh, tidak punya, maka akhirnya akan tidak punya, tidak ada. Dia harus berakhir pada apa? Yang wajibul wujud ya. Kama annahu mimma la nihayata lahu minal murtabitat bi ghairiha la tantiju ayya halatin istiqlal. Jadi hubungan ataupun kumpulan dari hal yang bergantung kepada yang lain itu juga tidak akan pernah menghasilkan kemerdekaan. Jadi setiap hubungan yang eh, setiap yang bergantung kepada yang lain, ketika ini kita kumpulkan bergantung kepada yang lain, ini juga bergantung kepada yang lain, ini juga bergantung kepada lain, ini juga bergantung kepada yang lain, maka kumpulan ini berapa banyak pun itu akan tetap menghasilkan sesuatu yang bergantung, tidak akan pernah melahirkan sesuatu yang merdeka. Sama dengan wujud-wujud tadi, wujud mungkin kita kumpulkan seberapa banyak pun tidak akan pernah melahirkan wujud. Dia mesti berakhir pada wujud yang mustaqil, yang merdeka, yang ada dengan sendirinya, yang tidak butuh dengan keberadaan yang lain untuk mengada.
Min huna, dari sini kata beliau, nastantij, kita ambil kesimpulan annana fin nihayah, bahwa kita pada akhirnya yajib an nasila ila wujudin qa'imin bidzatih. Wajib untuk sampai kepada wujud yang berdiri dengan zatnya sendiri. Dia tidak butuh kepada yang lain. Inilah ya antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Jadi selama masih fakir, fakir ini, semua yang fakir ini butuh kepada yang kaya, yang tidak butuh lagi kepada yang lainnya. Nah, ini adalah konsep akal. Nggak mungkin apa? Nggak mungkin eh, yang fakir itu bersandar kepada yang fakir. Gimana dia mau bersandar kepada yang fakir? Yang fakir itu juga butuh. Dia harus bersandar kepada yang kaya, yang tidak butuh sandaran lagi. Nah, ini yang beliau sampaikan. Bahmin huna nastantij. Dari sinilah kita menyimpulkan bahwa nana fin nihayah, kita pada akhirnya yajib nasil, harus sampai ila wujudin qa'imin bidzatih, kepada zat yang berdiri dengan sendirinya, wa mustaqillun min jami'in nawahi. Dia ini adalah terbebas ataupun mustaqil, mandiri dari segala sisi. Jadi sisi apapun kita lihat, kita harus sampai pada zat yang seperti ini. Zat yang merdeka, yang mandiri dari segala sisinya. Wa huwa illah la ma'lul. Dia harus illat, bukan ma'lul. Wa huwa wajibul wujud. Dan dia adalah wajibul wujud. Dia mesti illat saja, bukan ma'lul dari yang lain. Jadi selama kita masih berpegang kepada ma'lul, walaupun dia bisa illat untuk yang lainnya, ini belum yang kita cari. Yang kita cari adalah illah yang tidak lagi menjadi maklul bagi illat yang lain. Kenapa? Karena selama dia masih menjadi uh, maklul bagi illat yang lain, berarti masih mungkin al-wujud. Yang kita butuhkan adalah wajibul wujud. Jadi rentetan ini harus berakhir pada apa? Pada wajibul wujud, sehingga wujud ataupun alam ini tercipta. Jika tidak, maka semuanya akan tetap pada mungkinul wujud. Mungkin selama-lamanya akan tetap mungkin kalau tidak dikeluarkan oleh yang namanya wajibul wujud. Fakir selama-lamanya akan tetap fakir kalau tidak diberikan oleh Al-Ghani. Kita lanjutkan, ada ayat yang lain ya, yang masih mengedepankan argumentasi kebutuhan. Kalau tadi kita eh, mengutip dari tafsir Al-Amthal, sekarang kita coba mengutip dari tafsir Al-Mizan fi Tafsiril Quran, jilid 19, halaman 102. Qauluhu ta'ala, ini ayat yang lain ya, kalau di dalam kajian kita yang tadi itu menggunakan ayat ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Di sini kita menggunakan ayat yang lain yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta, memohon kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini ya ayatnya ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kita lihat bagaimana beliau menjelaskan ataupun menafsirkan ayat ini. Su'aluhum su'alu hajatin. Jadi permintaan mereka di sini bukan bertanya maksudnya ya. Jadi soal di sini yas'aluhu bukan eh, yang ada di langit dan di bumi bertanya kepadanya, bukan. Bukan maknanya bukan seperti ini, tapi apa? Meminta. Su'aluhum su'alu hajatin. Permohonan mereka di sini adalah permohonan untuk dipenuhi kebutuhannya. Fahum fi hajatin min jami'i jihatihim ilaihi ta'ala. Maka mereka itu uh, f- uh, fahum fi hajatin, mereka dalam kebutuhan dari semua sisi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisinya. Fahum apalagi muta'alliqul wujudat bih. Mereka keberadaan mereka itu bergantung kepadanya. Mutamassikuna bidaili ghinah wa wujudih. Mereka ini juga berpegang kepada kekayaan dan keberadaannya. Jadi ginah.
Jadi kekayaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam ayat yang kita bahas tadi, di sini juga diutarakan oleh beliau qala ta'ala antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bahwa kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah dialah yang maha kaya. Nah, jadi ini juga membuktikan bahwa yang mungkin atau wujud mungkin itu akan tetap bergantung keberadaannya kepada yang wajibul wujud. Apapun ceritanya bahwa yang menyelesaikan segalanya mesti wajibul wujud. Selama wajibul wujud tidak ada, maka mungkinul wujud tidak ada. Nah, ketika mungkinul wujud ini sudah ada di depan mata kita, kita saksikan, maka mesti ada wajibul wujud. Waqala fi al-ma'na minas su'al. Jadi dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman fi hadzal ma'na, maksudnya dalam pengertian yang sama, yaitu kata sa'ala yas'alu dengan makna eh, meminta bukan bertanya. Nah, ada juga ayat yang lain yang maknanya juga meminta. Meminta untuk dipenuhi kebutuhan, bukan bertanya. Apa itu? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dia mendatangkan kepada kalian semua apa yang kalian minta. Nah, jadi sa'altumuh di sini maknanya bukan apa yang kalian tanyakan, tetapi apa? Apa yang kalian minta, kebutuhan apa yang kalian harapkan. Jadi ini ayat ini juga membuktikan bahwa seluruh mungkinul wujud, seluruh wujud-wujud yang fakir, yang punya kebutuhan, itu akhirnya akan meminta, akan eh, terhubung kepada yang namanya Al-Ghani, yang tidak memiliki kebutuhan apapun, justru dia yang memenuhi segala kebutuhan, kepada wajibul wujud yang wujudnya adalah mandiri, tidak butuh yang lain dari seluruh sisinya. Nah, ini adalah kaedah kal ya, yang kemudian digunakan juga oleh Al-Quran. Jadi seluruh yang mungkin membutuhkan illat. Jadi seluruh yang mungkinul wujud, bukan seluruh yang ada ya. Jadi jangan salah. Jadi kadang-kadang ada yang yang eh, berusaha mencoba menyanggah bahwa kalau argumentasinya bahwa seluruh yang ada butuh ilat, maka ini sebenarnya sedang membantah konsep ketuhanan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ada. Nah, Allah juga harus ada yang menciptakan. Nah, jadi kita ulangi lagi, yang kita sebutkan bukan semua yang ada butuh pencipta, tidak. Semua yang ada tidak butuh pencipta. Yang ada adalah semua yang mungkinul wujud. Semua yang fakir butuh yang kaya. Semua yang mungkin butuh yang wajib. Ini yang kita kita katakan ya. Jadi semua yang mungkinul wujud butuh ilat yang wajibul wujud untuk mengadakannya. Kalau ini baru benar. Jadi semua yang mungkinul wujud butuh ilat, butuh pengada. Nah, ini benar, tapi bukan semua yang ada. Nah, karena semua yang ada kita sebut ada yang wajibul wujud, ya tentu saja wajibul wujud kita sudah katakan dia mengada dengan sendirinya. Nah, dia tidak mungkin butuh ilat. Nah, jadi yang benar adalah semua yang mungkinul wujud butuh yang mengadakannya, butuh pencipta. Nah, inilah yang benar. Jadi jangan sampai ada yang menyanggah bahwa argumentasi Anda itu sedang membantah eee, konsep yang sedang dibangun. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini seperti yang kita sebutkan kita ingin membuktikan, ingin berargumentasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pun Tuhan bisa kita buktikan melalui pembahasan imkan dan wujud, pembahasan faqr wal ghina ya. Dari term-term yang seperti ini, dari ungkapan-ungkapan yang seperti ini, dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini bisa kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wujud
wajibul wujud yang wajib ada, eee, karena yang mungkinul wujud ini tidak mungkin mengada tanpa adanya wajibul wujud. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.